Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Buya Syakur Yasin dengan tema tanda-tanda hati kembali ke Allah. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Jangan lupa berikan dukungan kepada channel kami dengan memberikan super thanks seikhlasnya. Marilah kita doakan agar almarhum Buya Syakur Yasin diberikan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, silul ladzi bainakum wa baina rabbikum tas'adu. Berhubunganlah terus membangun hubungan antara kamu dan Tuhanmu. Tas'adu, pasti kamu akan merasa bahagia. Semakin hatimu tergantung kepada selain Allah, maka perasaanmu, hatimu akan semakin tercapik. Kita punya majikan satu lebih enak daripada punya majikan banyak. Kenapa? Seringkali dua majikan perintahnya bertentangan. Ya. Hari ini saya juga baru merasakan hal yang semacam ini. Saya baru pulang dari Solo 2 hari di sana mengantarkan anak koreda. Anak koreda itu anak sisa-sisa, anak terakhir lah. Anak apa namanya? Bungsu, anak bungsu. Seminggu sebelum saya antarkan Mas Andren, dia artinya terbayang dalam pikirannya akan berjauhan dengan ibu dan bapaknya kan. Sampai detik terakhir saya berpisah juga salaman, saya rasakan tangannya dingin banget dong. Stres. Saya mengerti. Dia akan merasa kehilangan ibu dan bapaknya. Tetapi itu adalah proses kehidupan. Bahwa ketergantungan anak dengan orang tua pun harus kita mulai. Jadi anak juga tidak boleh selalu bergantung kepada orang tua kita gitu. Dan ternyata peristiwa itu telah terjadi bagi setiap orang mengalami hal yang sama. Selama 9 bulan kita di dalam perut ibu, kita bergantung makan kita dari plasenta. Suka tidak suka dilepas. Percaya? Dikeluarkan. Kemudian selama bayi dia bergantung kepada ASI, air susu. Pada saatnya harus dilepas, suka tidak suka, harus disapi. Percaya? Suka tidak suka. Dan nanti
Setelah umur 6 tahun juga harus kita lepas keluar rumah supaya mengenal alam sekitarnya dan mencari teman-teman yang baru. Dan akhirnya juga kita lepas terakhir berangkatkan ke pondok supaya jangan terlalu bergantung kepada orang. Jadi kita belajar mendewasakan anak-anak kita. Sekarang giliran kamu harus berani mendewasakan diri kita sendiri, lepaskan ketergantungan kita kepada siapapun. Oke? Ternyata untuk mensapi anak juga harus tega-tegaan kok. Jadi kamu juga harus tega-tegaan juga. Ya. Dan nanti belum selesai. Dan akhirnya kamu akan lepas semuanya dari kehidupan dunia ini. Jangan ada rasa takut dan penyesalan. Jangan ada rasa takut kehilangan siapapun. Pasti kamu akan terpikir secara sadar tidak sadar, nanti bagaimana anak-anakku, apakah ada yang sayang, bagaimana. Sudah, jangan kau pikirkan itu, pikirkan dirimu sendiri dulu, bagaimana kamu nanti. Ya, untuk teman-teman yang seusia saya, itu sudah saatnya menghitung hari. Bakal jejak tapi sebulan. Bakal nyampe sebulan nggak kira-kira? Sudah mulai menghitung hari. Para emak masih agak lama nanti insya Allah. Iya. Tapi yang usia di atas 60, 65, 70 sudah mulai menghitung hari. Apakah hidup kita ini masih berlangsung sebulan lagi? Setelah itu usia kita bertambah, mulai kita berpikir, masihkah saya hidup di dunia ini seminggu lagi? Kalau sudah umur 90 ke atas, sudah menghitung hari, masihkah saya ada kesempatan sehari lagi? Kalau sudah 100, menghitung jam, tinggal berapa jam lagi saya tinggal di sini. Suka tidak suka, Anda akan dipanggil pulang dan putus semua hubungan. Tinggal dirimu sendiri dan Tuhanmu. Berapa? Pribet. Jadi ini bukan bahasa sastra, ini bahasa realita kok. Kita akan mengalami hal semacam ini. Dan semua yang terjadi di luar keinginan kita. Dan kita tidak pernah dilibatkan. Saya terlahir bukan karena ibu dan bapak saya menghendaki saya lahir. Nggak ada niatan kok. Tanya ibu saya, Ibu Haji Zainab, dulu ada niat enggak? Enggak. Bapak saya kayak Haji Yasin, dulu ada cita-cita ingin bikin Haji Sakur, enggak juga. Saya terlahir hanya akibat dari. Dan juga saya tidak pernah disuruh memilih. Ternyata yang menginginkan saya lahir di dunia adalah hanya Allah. Saya enggak.
Ini perlu menjadi renungan yang serius. Ya, bahwa kita terlahir karena keinginan Allah, bukan keinginan ibu saya, bukan dengan bapak saya, dan juga bukan keinginan saya. Termasuk juga keluarnya dari ibu saya, Ibu Haji Zainab, juga bukan pilihan saya. Itulah kehidupan yang harus kita pahami, bahwa ternyata pada akhirnya tidak ada cara lain kecuali kita kembali kepada Allah lagi, dan hanya tergantung kepadanya yang menentukan segala galanya. Oke, siapa? Dan setelah engkau bisa seperti itu, maka Nabi menjamin sejak itulah engkau akan merasakan kebahagiaan yang sejati. Silul ladzi bainakum wa baina rabbikum tas'adu, kamu akan bahagia.